Shalom, saudara-saudara, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan bagaimana penyertaan dan kuasa Tuhan bekerja dalam segala hal yang saya hadapi. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah kalian mempercayai yang namanya mistis? Atau pernahkah kalian mengalami hal yang bisa dikatakan mistis? Saya ingin menceritakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja lewat hal-hal yang bisa saja manusia katakan itu sebagai mistis dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Tuhan memberikan satu kepercayaan bagi saya untuk melakukan pelayanan. Dan pelayanan yang saya lakukan khususnya di Bandung, Jawa Barat, di Desa Sadang Mekar. Di lokasi yang sangat indah, pemandangan yang sangat bagus. Namun, ada banyak cerita juga yang luar biasa yang Tuhan percayakan saya rasakan. Seperti di awal, saya bertanya kepada saudara-saudara, pernahkah kalian mengalami hal-hal yang bisa dikatakan seperti mistis? Hal ini pernah saya alami, khususnya di Desa Sadang Mekar. Ada banyak sekali hal yang saya rasakan yang sebenarnya membuat saya merasa takut. Terkadang meragukan penyertaan Tuhan, bahkan membuat saya seperti tidak percaya kepada Tuhan. Dan kisahnya seperti begini. Pada satu kesempatan, saya bersama teman pelayanan saya. Di malam hari, kami beristirahat. Dan sewaktu saya sudah mau tidur, jadi tempat tidur saya dan teman saya ini adalah tempat tidur bertingkat. Dan teman saya di bagian atas, saya di tempat tidur yang di bagian bawah. Dan ketika saya sudah mau tidur, terasa tempat tidur itu bergoyang. Namun pikiran saya, mungkin saja ini karena teman saya di atas bergerak, jadi tempat tidur itu terasa bergoyang. Tapi tempat tidur itu tidak berhenti bergoyang. Namun saya tidak memikirkan hal itu. Saya tidur. Dan tidak lama kemudian, saudara-saudara, apa yang saya rasakan ketika saya sudah hampir terlelap dalam tidur, saya merasa ada yang memegang tangan saya dan menarik ke atas. Dan akhirnya saya terbangun dan merespon orang yang memegang tangan itu. Dan ketika saya membuka mata saya dalam malam itu, ada tangan yang memegang tangan saya dan menarik saya. Dan dengan tenaga yang sekuat mungkin dan juga suara yang saya keluarkan, saya berteriak dan saya menarik kembali tangan saya. Dan teman saya pun kaget. Tidak sampai di situ, saudara-saudara. Ketika saya ketakutan dan gugup, saya dan teman saya berdoa. Setelah itu kami tidur lagi. Dan ketika saya tidur, ada satu kejanggalan lagi yang dirasakan oleh teman saya, di mana ketika dia tidur, dia melihat ada seorang wanita yang duduk dan memperhatikan saya. Dan ketika dia buka mata dari mimpinya itu, perempuan itu sudah ada di depannya. Dan ketika dia mau bergerak dan mau berdiri dari tidurnya, dia tidak bisa melakukan hal itu. Dan ia hanya memanggil nama Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan menguatkan dia dan akhirnya dia bisa bangun dari mimpinya. Singkat cerita, kami tidak saling berkomunikasi soal hal itu yang kami alami pada malam itu. Keesokan harinya, barulah kami sharing satu sama lain tentang hal ini. Dan saudara-saudara, dalam ketakutan kami, ada hal lain yang terjadi lagi kepada kami. Satu pagi, saya dan teman saya sedang membereskan rumah, bersih-bersih dan masak lain sebagainya. Dan ketika saya membersihkan tempat air minum, galon yang terisi air dan juga tempat dispenser, ketika saya angkat galon itu karena sudah tidak ada airnya, ternyata saudara-saudara, apa yang ada di sana? Ada satu katak yang ada di dalam dispenser itu. Dan ketika kami mencari informasi tentang jenis katak yang ada di dalam dispenser itu, saudara-saudara tahu itu adalah satu katak yang ada di Sunda khususnya, dan katak itu adalah katak beracun. Dan saudara-saudara perlu tahu,
air yang ada di galon itu ternyata sudah habis kami minum 1 minggu yang sudah lalu. Dan pagi itu saya dan teman saya membersihkan rumah dan juga saya membersihkan galon itu karena memang airnya sudah habis dan harus dibersihkan dan diganti baru. Dan di situ saya dan teman saya sangat takut dan juga gugup. Apakah kami akan terkena penyakit atau apa yang akan terjadi dengan tubuh kami? Namun sekali lagi Tuhan itu sangat baik. Kami tidak merasakan sakit atau apapun. Dan katak itu pun saya langsung buang dan tidak menggunakan dispenser itu. Dan cerita yang berikutnya, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya untuk melindungi saya dan teman saya. Cerita yang berikutnya adalah ketika malam hari kami sedang beristirahat, teman saya mengatakan seperti ada sesuatu di atas bahunya dan sudah hampir melingkari lehernya. Saudara-saudara, saya sewaktu itu merasa bingung apa yang sedang terjadi dengan partner saya ketika dia membangunkan saya, dan saya mengatakan tidak ada apa-apa, tidak ada yang sedang terjadi dengan kami berdua sewaktu kami beristirahat. Dan saudara-saudara tahu apa yang sedang ada di atas bahunya sampai hampir melingkari lehernya adalah ular. Ternyata sewaktu kami tidur ada ular di tempat tidur kami, dan ular itu sudah ada di posisi antara bahu dan leher dari teman saya. Dan ketika dia merasakan ada sesuatu yang dingin, dia memegang ular itu dan melemparkannya. Dan ketika dia lempar ular itu ada di atas kepala saya. Dan saya belum menyadari kalau memang benar ada ular di tempat tidur kami. Ketika kami bangun dan menyalakan lampu di kamar itu, barulah saya menyadari kalau benar memang ada ular di atas tempat tidur. Dan itu membuat kami sangat takut. Tidak ada siapapun yang boleh kami minta tolong selain hanya kami berdua. Dan saudara-saudara, singkat cerita, ular itu tidak kami bunuh, namun kami hanya keluarkan dari kamar dan kami lepaskan ular itu. Dan saudara-saudara, ketika pagi hari, ketika kami akan menyimpan kamar itu, apa yang terjadi? Ada satu tumpukan tanah di atas kepala kami, di mana kami tidur di bawah kasur, ada tumpukan tanah di situ. Dan saya sempat berpikir, dari mana datangnya ular itu dan siapa yang membawa tanah-tanah itu dan meletakkannya di atas kepala kami, persis di atas kepala kami. Saya tidak mengajak saudara-saudara untuk mempercayai mistis, tapi saya rindu membagikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap usaha-usaha manusia untuk mencelakakan orang-orang pilihannya dalam pelayanan. Dan itu yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan menjawab setiap pertanyaan dari 3 kejadian yang saya bagikan kepada saudara-saudara pada hari ini. Untuk kejadian yang pertama, ketika saya dan teman saya bermimpi dan melihat hal-hal yang tidak diinginkan dan kami merasa takut, Tuhan tidak melepaskan kami dan juga tidak membuat kami takut. Dan kejadian yang kedua, walaupun katak itu terbilang adalah katak yang beracun yang ada di daerah Sunda, Tuhan tidak membuat sesuatu yang membuat kami sakit atau hal lainnya. Saya masih sehat sampai saat ini dan juga teman saya. Dan yang ketiga, walaupun ular itu sudah sampai di atas tubuh kami, sudah sampai di leher teman saya, namun kuasa Tuhan bekerja, ular itu tidak mematok teman saya dan juga saya. Dan Tuhan bekerja dalam hal ini ketika kami ragu dan takut apa yang akan terjadi berikutnya. Tuhan masih tetap menuntun kami. Pagi hari setelah 2 hari kejadian ada ular di tempat tidur kami, ketika kami membersihkan depan rumah, ada 3 ekor ular yang sama jenis persis seperti yang ditemukan di atas kasur kami. Namun Tuhan
sekali lagi menunjukkan bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas untuk menolong saya dan teman saya, dan kami masih terselamatkan. Dan ular-ular itu pun sekali lagi tidak kami bunuh. Di sini, saudara-saudara, Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya bahwa dalam segala hal yang kita hadapi, yang kita rasakan, yang kita alami, ada tangan Tuhan yang menolong. Ada tangan Tuhan yang menjaga kita ketika sudah hampir di ujung di mana kita akan mengalami celah ataupun masalah ataupun tantangan. Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tidak hanya itu, walaupun bisa saja kami terbunuh oleh katak yang beracun, bisa saja kami terbunuh oleh ular yang bisa mematok kami, ataupun bisa saja iman saya jatuh ketika saya ditarik dan melihat hal yang tidak biasanya saya alami. Tapi Tuhan bekerja menguatkan iman saya, dan Tuhan bekerja untuk menguatkan iman saudara-saudara. Dan pesan Tuhan kepada saya melalui hal-hal ini, tidak ada kuasa apapun yang lebih kuat dari kuasa Tuhan, dan tidak ada rancangan manusia untuk menggagalkan rancangan Tuhan ketika Tuhan bekerja untuk menghalaukan semua yang sedang terjadi. Kiranya kesaksian ini menguatkan iman saudara-saudara, dan lewat kesaksian ini saya rindu saudara-saudara mempercayai bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam bumi ini. Dan kuasa Tuhan adalah kuasa yang sanggup untuk menyelamatkan kita dari segala macam bahaya. Tuhan memberkati.